Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Hasanan, topik kita kali ini adalah membahas tentang ekonomi dalam pandangan Islam. Ada 8 topik yang insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan kajian ini. Yang pertama, membahas tentang latar belakangnya dulu, kaitannya dengan dalil terkait dengan ekonomi. Kemudian membahas tentang istilah Arab untuk ekonomi serta definisinya. Kemudian pembahasan tentang ilmu iqtisad dengan nizam iqtisad, kaitannya dalam hal perbedaan dan juga posisi Islam terkait dengan dua bidang ini. Kemudian berikutnya membahas tentang asas sistem ekonomi. Kemudian berikutnya membahas tentang milkiyah. Kemudian membahas tentang tasarruf, dan yang terakhir pembahasan tentang tauzi'. Baik, kita membahas tentang muqaddimahnya dulu atau latar belakangnya dulu. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan tentang konsepsi ekonomi. Dalil yang menunjukkan adalah hadis riwayat At-Tirmidzi. Saya bacakan lafadznya. An Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Dari Abu Barzah Al-Aslami, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia ditanyai tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya, dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Jadi berdasarkan hadis ini, ada 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan seorang hamba di hadapan Allah selama dia hidup di dunia. Yang pertama, pemberian umurnya. Setiap orang oleh Allah diberi umur bermacam-macam, maka Allah akan menanyai umur yang diberikan itu dihabiskan untuk apa saja. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmunya. Yang ditanyakan bukan seberapa banyak ilmunya, tetapi yang ditanyakan adalah sejauh mana ia mengamalkan ilmunya itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya, dengan cara apa dia mendapatkan harta itu, dan untuk apa dia menghabiskan harta yang telah didapatkannya. Yang terakhir tentang tubuhnya, untuk apa dia mengusangkannya, untuk apa dia menggunakan tubuhnya itu sampai menjadi lemah dan tidak sanggup lagi digunakan untuk beramal. Jadi ini adalah 4 hal yang pasti akan ditanya oleh Allah pada hari penghisaban kelak. Nah, terkait dengan harta, ini menarik. Karena terkait dengan harta ini pertanyaan Allah ternyata 2. Kalau 3 hal yang lain yang saya jelaskan tadi, yakni tentang umur, tentang ilmu, dan tentang tubuh, itu hanya 1 pertanyaan Allah. Tetapi terkait dengan harta, ini ada 2 pertanyaannya. Yakni asal dari sebuah harta, dari mana ia dapatkan, dan untuk apa ya, harta tersebut digunakan. Artinya Allah menanyai pos pemasukan seorang hamba dan juga pos pengeluaran dari
harta tersebut. Nah, ini menunjukkan berarti tanggung jawab harta itu memang besar. Nah, kalau seseorang itu ditanyai tentang pos-pos pemasukannya dan juga ditanyai tentang pos-pos pengeluarannya, berarti di sini dia harus mulai berpikir terkait dengan manajemen pengaturan harta, atau bahasa Arabnya adalah tadbiru amril mal, ya, manajemen pengaturan terkait dengan harta. Nah, manajemen atau pengaturan terkait dengan harta ini masuk dalam pembahasan ekonomi kalau di zaman sekarang. Jadi berdasarkan hadis ini, mau tidak mau seorang muslim itu harus membahas konsepsi ekonomi dalam Islam, baik dalam kapasitas dia sebagai individu, termasuk juga dalam komunitas, bahkan di level negara. Itu pembahasan tentang ekonomi itu tidak bisa dihindari. Ya, ini alas pikir atau latar belakang mengapa ekonomi itu penting dalam bahasan Islam, karena memang ada hadis Nabi yang secara khusus memberitahu bagaimana tanggung jawab terkait dengan harta ini. Selanjutnya kita membahas tentang poin kedua dalam pembahasan ini, yakni istilah Arab untuk ekonomi dan definisinya. Istilah Arab untuk ekonomi adalah iqtisad, ya, iqtisad, alif qaf ta sad alif dal, al-iqtisad. Itu biasanya digunakan untuk menyebut istilah ekonomi. Nah, istilah iqtisad itu sesungguhnya berasal dari lafaz Yunani kuno yang bermakna tadbiru umuril bait, atau pengaturan urusan rumah, yang mana pengaturannya itu melibatkan seluruh anggota keluarga yang mampu untuk memproduksi hal-hal yang berguna serta melakukan aktivitas pelayanan. Dan seluruh anggota keluarga rumah itu semuanya berserikat dalam hal menikmati semua hal yang dihasilkan itu. Ya, ini pengertian awal dari iqtisad, jadi pengaturan urusan rumah. Setelah itu kemudian rumah itu diperluas penunjukan maknanya, sehingga tidak hanya digunakan dalam konteks rumah, tetapi juga digunakan untuk konteks komunitas yang lebih besar daripada rumah, yakni negara. Sehingga ekonomi bisa juga digunakan dengan makna tadbiru umuri daulah, ya, pengaturan urusan negara dari aspek keuangannya. Jadi setelah itu kemudian istilah iqtisad itu akhirnya memiliki makna istilah, ya. Lafaz iqtisad itu akhirnya memiliki makna istilah tersendiri, yakni bermakna tadbiru syu'unil mal, pengurusan urusan harta, ya, manajemen urusan harta, tadbiru syu'unil mal. Nah, aktivitas tadbir atau manajemen ini bisa dengan aktivitas taksir, ya, taksir yakni memperbanyak harta, bisa juga terkait dengan aktivitas takminul ijad, ya, yakni dengan menjamin produksi harta tersebut. Ya. Bisa juga terkait dengan aktivitas kaifiyatut tauzi', ya, yakni tata cara mendistribusikannya. Ya. Jadi yang kalau saya menyebut istilah tadbir, memanajemen, pengaturan urusan harta ini artinya bisa mencakup 4 hal ini. Taksir, memperbanyak harta. Takminul ijad, memproduksi harta. Bukan 4 ya, 3. Taksir, memperbanyak harta. Takminul ijad, memproduksi harta. Dan kaifiyatut tauzi', ya, cara untuk mendistribusikannya. Ya, itu pembahasan terkait dengan istilah ekonomi dalam bahasa Arab dan definisinya. Sekarang kita harus membahas tentang perbedaan antara ilmu iqtisad dengan an-nizamul iqtisadi. Ya. Ilmu
al-iqtisad itu diterjemahkan ilmu ekonomi. Sedangkan an-nizam al-iqtisadi itu diterjemahkan sistem ekonomi. Nah, ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi dalam Islam itu berbeda. Ya. Kalau ilmu ekonomi itu terkait dengan aktivitas taksirul mal, upaya memperbanyak harta. Katakanlah dengan bahasa lain, ilmu ekonomi terkait dengan upaya ijadul mal atau taufirul mal atau intajul mal. Jadi terkait dengan aktivitas mewujudkan, memperbanyak atau memproduksi harta. Ya. Nah, dengan definisi seperti ini berarti kita pahami bahwa pembahasan ilmu ekonomi itu sifatnya teknis karena terkait dengan wasail, upaya untuk mewujudkan harta. Jadi karena seperti ini maka berarti ilmu ekonomi itu bersifat universal. Ya, katakanlah ilmu murni yang bisa berlaku sama bagi seluruh umat manusia. Ya. Nah, ini berbeda dengan an-nizam al-iqtisadi atau sistem ekonomi. Kalau sistem ekonomi itu terkait dengan aktivitas tauzi', mendistribusikan harta. Nah, karena sifatnya adalah cara mendistribusikan harta, maka sifatnya ideologis, ya, karena terkait dengan ide atau pemikiran atau konsumsi. Jadi sistem ekonomi itu tidak universal sifatnya, tetapi sifatnya khas, khusus, tergantung sudut pandang, tergantung ideologi yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Jadi kalau ilmu ekonomi itu bisa dipelajari oleh siapapun, dari manapun itu bisa diterima. Tetapi terkait dengan sistem ekonomi, maka seorang muslim wajib terikat dengan ajaran Islam terkait dengan isu ini. Ya. Dalam kajian dalil, kita memang tidak akan menemukan petunjuk Islam terkait dengan cara memproduksi harta. Tidak ada. Jadi bagaimana cara mewujudkan, bagaimana cara melakukan industri misalnya, tata cara mengubah kayu menjadi kursi, menjadi meja, menjadi kusen, menjadi pintu dan lain-lain. Tidak ada ajaran seperti itu. Tidak ada penjelasan bagaimana mengubah biji besi menjadi besi-besi yang digunakan untuk sengkang misalnya. Yang demikian itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Ya, itu menunjukkan bahwa Islam tidak mengajari cara memproduksi harta. Nah, tetapi Islam dalam berbagai dalil, ayat maupun hadis memang mendorong produksi secara umum. Ya, mendorong produksi secara umum tanpa menjelaskan tata cara produksi itu secara khusus. Di antara contoh dalil yang menunjukkan bahwa Islam membolehkan produksi secara umum serta mendorong untuk melakukannya adalah ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semuanya apa yang berada di bumi ini. Ketika Allah memberitahu bahwa Dia itu menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia, maka berarti Allah mengizinkan untuk memanfaatkannya untuk kebutuhan manusia. Dan ketika manusia berusaha memanfaatkannya, maka berarti dia akan melakukan aktivitas produksi. Ketika seorang manusia menanam benih misalnya, benih itu dirawat, benih padi misalnya, dirawat, dijaga dari hama, dijaga dari gulma, kemudian akhirnya terwujudlah panen padi, maka ada aktivitas produksi, maka itu maknanya berarti seorang hamba telah memanfaatkan apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Ya, memanfaatkan apa yang disinggung Allah dalam surat Al-Baqarah ini. Dengan demikian berarti dia melakukan aktivitas intaj atau produksi berdasarkan izin Allah dalam ayat ini. Dalil yang lain yang menunjukkan adalah surat Al-Jathiyah ayat 12. Allah berfirman, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulk fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
Dialah Allah yang menundukkan untuk kalian lautan agar kapal bisa berlayar di dalamnya dengan perintahnya, dan agar kalian bisa mencari sebagian dari karunia-Nya agar kalian bersyukur. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini bahwa Dia juga menundukkan lautan agar bisa digunakan, manusia bisa berlayar dalamnya, dan juga agar manusia bisa mencari karunia-Nya dari lautan itu ketika ditundukkan. Nah, ini menunjukkan Allah juga mengizinkan aktivitas produksi yang berada di dalam lautan. Ketika manusia misalnya mengambil ikan yang ada dalam lautan, atau mengambil rumput laut, mengambil kerang dan semua hasil laut, maka berarti dia melakukan aktivitas produksi dengan memanfaatkan kekayaan lautan. Termasuk pula dalil yang lain dalam surat Al-Jathiyah ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dialah Allah yang menundukkan bagi kalian apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi seluruhnya. Ini lebih umum, berarti artinya semua yang di langit dan di bumi ditundukkan untuk manusia. Artinya berarti manusia bisa mengeksplorasi daratan, manusia bisa mengeksplorasi lautan, bahkan manusia juga bisa mengeksplorasi angkasa. Dan di zaman sekarang ini benar-benar terbukti ada banyak eksplorasi angkasa itu akhirnya bermanfaat bagi manusia. Contohnya misalnya manusia memproduksi oksigen murni yang ternyata digunakan untuk kesehatan. Ya, ketika ada orang sakit diberi oksigen, nah, itu hasil eksplorasi angkasa yang disebutkan secara eksplisit dalam ayat ini. Ya, itu adalah contoh produksi dengan memanfaatkan angkasa. Dalil yang lain adalah dalam surat Abasa ayat 24 sampai 32. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum." Hendaklah manusia melihat makanannya, bagaimana aku menuangkan air dengan sebenar-benar penuangan, kemudian aku belah bumi dengan sebenar-benar pembelahan, lalu kemudian aku tumbuhkan biji-bijian dan juga anggur serta tanaman, dan juga zaitun serta pohon kurma, serta kebun-kebun yang lebat dan buah-buah serta rerumputan sebagai kenikmatan untuk kalian serta hewan ternak kalian. Jadi semua yang disebutkan oleh Allah, hasil bumi yang ada di situ termasuk apa yang dari langit itu, dikatakan Allah sebagai mata'an lakum, ya, kenikmatan untuk kalian dan hewan-hewan kalian. Itu menunjukkan bahwa manusia diizinkan untuk memproduksi semua hal yang berada di langit dan di bumi ini. Dalil yang lain ada dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Allah berfirman, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Dan aku mengajarinya untuk membuat baju besi untuk kalian dan untuk melindungi kalian, ya, dari kekuatan kalian. Apakah kalian bisa bersyukur? Jadi ini kemampuan untuk membuat baju besi dari besi ini adalah menunjukkan nikmat Allah terkait dengan juhdun atau tenaga manusia yang bisa mengeksplorasi alam semesta ini. Ia juga menunjukkan izin Allah melakukan eksplorasi, melakukan aktivitas produksi di alam ini. Dalil yang lain ada dalam surat Al-Hadid ayat 25. Allah berfirman, وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Dan aku turunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan besar dan manfaat-manfaat bagi manusia. Ini secara khusus Allah menunjukkan besarnya nikmat besi itu bisa mengandung kekuatan yang besar serta berbagai manfaat bagi manusia. Ini juga menunjukkan bagaimana Islam mengizinkan aktivitas produksi
menggunakan besi, ya, atau memanfaatkan besi. Dalil yang lain adalah hadis Nabi terkait dengan penyerbukan kurma. Riwayat Muslim, lafadznya berbunyi an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihun faqala law lam taf'alu lasaluha qala fakharaja ashisan famarra bihim faqala ma linakhlikum qalu qultu kadza wa kadza qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang sedang menyerbuk kurma. Maka Nabi bersabda, seandainya kalian tidak melakukannya, maka hasilnya akan baik. Kemudian ternyata muncullah kurma yang jelek. Kemudian Rasulullah melewati mereka, kemudian bertanya, kenapa pohon kurma kalian? Mereka menjawab, engkau dulu berkata begini dan begitu. Maka Nabi bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ketika Rasulullah mengatakan kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, sementara beliau berbicara tentang cara penyerbukan kurma, maka Nabi menunjukkan bahwa terkait dengan pertanian itu diserahkan kepada kaum muslimin, sehingga hal ini secara implisit juga menunjukkan kepada kita izin untuk mengeksploitasi alam semesta ini terkait dengan ilmu tanaman dan juga pertaniannya, sehingga kalau ini dijalankan dengan baik akan timbul aktivitas produksi pula. Ada satu riwayat pula bahwa Rasulullah memerintahkan dua sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah As-Saqafi untuk mempelajari teknologi manjanik dan dabbabat, yakni semacam tank yang bisa digunakan di zaman dulu untuk berperang, untuk melontarkan batu. Perintah Rasulullah untuk mempelajari tank ini, teknologi tank ini adalah aktivitas industri. Aktivitas industri yang bermakna aktivitas produksi. Jadi dari semua dalil yang saya sebutkan tadi, jelaslah bahwa Islam itu memberi izin untuk melakukan aktivitas produksi sebanyak-banyaknya, dan sebagiannya mendorong kaum muslimin untuk melakukan aktivitas produksi sebanyak-banyaknya dengan mengeksplorasi seluruh sumber daya alam di alam semesta ini, yang itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak pernah menghalang-halangi manusia untuk melakukan produksi di alam semesta ini. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak membahas tentang ilmu ekonomi, ya, dengan makna bagaimana caranya memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya, tetapi yang dibahas Islam itu adalah sistem ekonomi, yakni terkait dengan bagaimana memberikan kesempatan manusia untuk melakukan pemenuhan kebutuhannya menggunakan hasil produksi yang dilakukan oleh manusia itu. Berikutnya adalah pembahasan tentang asas sistem ekonomi. Seperti apakah asas sistem ekonomi dalam Islam? Untuk memahami asas sistem ekonomi dalam Islam, maka kita harus memahami problem ekonomi terlebih dahulu. Problem ekonomi kalau kita amati kehidupan manusia terkait dengan harta, itu pada intinya itu berputar pada tiga hal, yakni pembahasan kebutuhan manusia, kemudian pembahasan tentang sarana-sarana pemenuhan kebutuhan tersebut, dan pemanfaatan terhadap sarana-sarana tersebut. Jadi membahas tentang hajat, wasail, dan intifa. Ya, hajat manusia artinya kebutuhan manusia, wasail itu artinya pemenuhan sarana-sarana pemenuhan kebutuhan itu, dan intifa yakni pemanfaatan terhadap sarana-sarana kebutuhan, sarana-sarana pemenuhan kebutuhan manusia itu. Terkait dengan wasail itu yakni sarana pemenuhan kebutuhan manusia itu semuanya tersedia di alam. Jadi sebenarnya kalau proses produksi dari sarana pemenuhan kebutuhan itu tidak terlalu menimbulkan problem mendasar. Yang menjadi problem mendasar dalam ekonomi itu justru adalah kesempatan intifa wasail yang ada itu. Ya, yakni kesempatan untuk memanfaatkan sarana-sarana yang ada dalam
kehidupan itu. Dengan kata lain, konsepsi hiyazatul mal atau bagaimana memperoleh harta itu adalah yang paling menentukan dalam sebuah sistem ekonomi. Nah, jadi ini yang perlu diatur dengan sistem sebenarnya. Nah, ketika kita berbicara konsep hiyazah atau cara memperoleh harta itu, berarti harus dibahas konsepsi milkiyah atau konsepsi kepemilikan. Ya, buruknya sistem kepemilikan yang bermakna buruknya sistem distribusi itu akan berakibat buruknya ekonomi dalam sebuah komunitas. Jadi asas sistem ekonomi itu harus menyelesaikan problem intifa, ya, yang tercakup pada 3 problem. Apa saja itu? Yakni problem milkiyah atau konsepsi kepemilikan, yang kedua adalah tasarruf milkiyah, bagaimana mengelola kepemilikan, dan yang ketiga adalah tauzi'u tsarwah, distribusi kekayaan, ya. Jadi asas sistem ekonomi dalam Islam itu membahas 3 hal, membahas konsepsi kepemilikan, kemudian membahas tentang konsepsi bagaimana mengelola kepemilikan, dan membahas tentang konsepsi bagaimana mendistribusikan kekayaan itu. Kenapa 3 hal ini? Karena 3 hal inilah yang memberi solusi terhadap problem ekonomi yang paling mendasar. Ya. Baik, sekarang kita membahas ke milkiyah dulu. Milkiyah atau terjemahnya adalah kepemilikan. Bagaimanakah ajaran Islam terkait dengan konsepsi kepemilikan? Terkait dengan kepemilikan, prinsip umum yang diajarkan dalam Islam adalah seluruh harta itu milik Allah. Nah, ini konsepsi awal yang harus difahami seperti itu. Nah, ini yang dinyatakan dalam surat An-Nur ayat 33. Allah berfirman, "Wa atuhum min malillahi alladzi atakum." Dan berilah mereka dari harta Allah yang diberikan kepada kalian. Jadi ada lafaz min malillah, dari harta Allah. Ini menunjukkan berarti seluruh harta di dunia ini hukum asalnya adalah milik Allah. Setelah itu kemudian ada istikhlaf, ya. Istikhlaf artinya berarti pemberian wewenang dari Allah kepada manusia untuk memanfaatkan harta tersebut. Sehingga setelah adanya istikhlaf ini, maka manusia diizinkan untuk mengakui kepemilikan harta tertentu dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah. Setelah ada istikhlaf ini, maka manusia berhak untuk mengatakan, aku memiliki harta tersebut, ya. Tetapi kepemilikan harta manusia ini dalam kapasitas memahami hukum asalnya harta tersebut adalah milik Allah, bukan milik dia dalam makna hakiki. Jadi dia memilikinya sebagai amanah karena ada istikhlaf dari Allah, ada pesan dari Allah untuk mengelola harta tersebut dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Dalil yang menunjukkan adanya istikhlaf adalah surat Al-Hadid. Dalam surat ayat ke-7 Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih." Dan nafkahkanlah apa yang harta yang dijadikan untuk kalian, nafkahkanlah dari harta yang Allah menjadikan kalian mustakhlaf di dalamnya. Mustakhlaf itu berarti maknanya diberi wewenang untuk mengelola harta tersebut. Ya, nah, jadi pemberian Allah kepada hamba terkait harta ini juga dinyatakan dalam sejumlah ayat yang lain, di antaranya surat Nuh ayat 12. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dialah Allah yang memberi kalian harta, anak-anak, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun serta menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Ya, jadi itu ya. Jadi urutannya pertama harta milik Allah, kemudian akhirnya dimiliki manusia melalui istikhlaf, ya, melalui amanah dari Allah untuk mengelola sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, dari istikhlaf ini maka kemudian Islam mengajarkan 3 macam konsepsi kepemilikan dalam seorang hamba, ya, pada seorang hamba. Yang pertama yaitu apa yang dinamakan milkiyah fardiyah, yakni kepemilikan individu. Yang kedua adalah milkiyah ammah, kepemilikan umum, dan yang ketiga adalah milkiyatud daulah, kepemilikan negara. Jadi
kepemilikan hamba itu ketika dirinci itu ternyata ada 3 macam. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dan ada kepemilikan negara. Ya. Kepemilikan individu misalnya seorang hamba memiliki pedang, memiliki baju, memiliki nasi, sepiring nasi, ya. Itu adalah contoh harta kepemilikan individu. Kepemilikan umum misalnya adalah danau misalnya, atau tambang emas misalnya. Nah, itu tidak bisa dimiliki individu, tetapi bisa dimanfaatkan bersama. Ya, seluruh orang yang tinggal di suatu komunitas bisa memanfaatkan benda-benda tadi secara bersama-sama. Kalau kepemilikan negara, ya itu adalah harta-harta yang dimiliki oleh negara. Biasanya ini berupa tanah misalnya, tanah dari hasil rampasan perang yang tidak dibagi, ya. Termasuk juga harta-harta hasil pungutan jizyah kepada orang non-muslim di negara yang menerapkan sistem Islam, ini masuk ke Baitul Mal atau kas negara, maka itu masuk dalam hal kepemilikan negara, ya. Nah, sekarang kita akan memerinci terkait dengan kepemilikan individu. Terkait dengan kepemilikan individu ini, Islam mengajarkan tentang sebab-sebab kepemilikan. Artinya, kalau kita berbicara bahwa Allah itu mengizinkan seorang hamba untuk memiliki harta, maka Allah juga menentukan cara memperoleh harta tersebut. Ya. Nah, cara memperoleh harta ini itu sangat penting, karena kalau cara memperoleh harta itu benar, maka harta yang diperoleh adalah halal. Sementara kalau cara memperoleh harta itu salah, maka berarti harta yang dihasilkan juga haram, dihukumi haram hukumnya. Jadi seorang muslim, setiap individu wajib mempelajari sebab-sebab kepemilikan ini untuk terhindar dari harta yang haram dan bisa menenangkan dirinya bahwa dirinya telah memperoleh harta yang halal. Dikaitkan dengan hadis Abu Barzah al-Aslami yang saya sebutkan terkait dengan hisab harta, ini juga sesuai. Karena dinyatakan dalam hadis tersebut, Allah nanti pada hari kiamat akan menanyakan tentang harta terkait dari mana dia memperoleh harta. Nah, ketika ditanyakan dari mana, berarti wajib mengetahui fikih bagaimana cara memperoleh harta yang syar'i dalam pandangan Islam. Sehingga pembahasan tentang sebab-sebab kepemilikan ini menjadi tak terhindarkan. Nah, dalil-dalil dalam Al-Quran itu semuanya menunjukkan bahwa terkait dengan sebab-sebab kepemilikan ini ternyata ada 5 pintu yang diajarkan dalam Islam agar bisa dikatakan memperoleh harta yang sah atau halal dalam Islam. Apa saja 5 pintu itu? Yang pertama adalah al-amal atau kerja. Jadi orang boleh memperoleh harta dengan cara kerja. Kalau dia memperoleh harta dengan cara kerja, maka hartanya halal. Yang kedua adalah al-irs, yakni pewarisan. Jadi orang kalau memperoleh harta dengan cara pewarisan, maka halal harta yang dimilikinya. Yang ketiga adalah al-hajah ilal mal li ajlil hayah, kebutuhan terhadap harta untuk menyambung hidup. Jadi kalau misalnya seorang memperoleh harta untuk menyambung hidup, meskipun dengan cara mencuri misalnya, maka harta tersebut menjadi halal baginya. Ya, karena kalau tidak mencuri, maka dia akan mati misalnya. Gitu ya. Yang keempat adalah i'ta'ud daulah min amwaliha lirra'iyah, pemberian negara. Ya. Jadi misalnya negara memberikan harta dari Baitul Mal diberikan kepada seseorang, salah seorang rakyat, maka rakyat yang memperoleh harta dari Baitul Mal itu sah memiliki harta tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah al-amwal allati ya'khudhuha al-afrad duna muqabil malin aw juhdin. Harta yang diperoleh individu tanpa ada kompensasi harta lain atau tenaga. Misalnya seperti hadiah misalnya ya. Jadi hadiah itu harta yang diperoleh tanpa kompensasi tenaga atau harta yang lain. Nah, harta yang seperti ini juga sah dimiliki oleh seorang individu. Nah, baik, sekarang kita akan membahas satu per satu. Terkait dengan amal atau kerja, ya. Maka kerja ini ada 7 macam. Gitu ya. Jadi ternyata ketika berbicara kerja ini tidak
tidak dilepaskan secara umum definisi kerja itu, tetapi dirinci juga. Ada kerja itu ada 7 macam yang membuat seseorang itu halal memperoleh harta itu. Apa saja macam kerja itu? Yang pertama adalah ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Jadi kalau misalnya orang bekerja menghidupkan tanah mati, maksudnya tanah mati adalah tanah yang tidak diolah, tanah yang belum pernah tersentuh oleh tangan manusia. Jadi kalau dia menghidupkannya, maka berarti tanah yang diolahnya itu secara otomatis menjadi haknya. Halal, menjadi harta sah yang dimilikinya. Dalil yang menunjukkan adalah hadis riwayat Bukhari, lafadznya berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man a'mara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaq." Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengolah tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka dia lebih paling berhak untuk memiliki tanah tersebut. Nah, ini menunjukkan siapapun yang mengolah tanah mati, maka dia langsung memiliki tanah tersebut. Jenis kerja yang kedua adalah istikhraju ma fi batinil ardi aw ma fil hawa. Mengeksplorasi apa yang berada dalam perut bumi atau yang berada di angkasa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu menggali perut bumi lalu kemudian menemukan besi di dalamnya, menemukan nikel di dalamnya, menemukan emas di dalamnya, maka dia boleh langsung memiliki benda berharga tersebut, dan ini termasuk kerja yang halal, ya, menambang, ya, aktivitas menambang, termasuk kalau di sekitar kita orang yang menambang pasir dan batu yang dari sungai, ini termasuk kerja yang halal karena mengeksplorasi perut bumi. Nah, dalil yang menunjukkan adalah kehalalan harta yang disebut dengan istilah rikaz, ya. Dan Nabi mengatakan wafir rikaz al-khumus. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Wafir rikaz al-khumus. Harta temuan itu zakatnya adalah 1/5. Ya. Maksudnya harta temuan itu kalau orang mengeksplorasi perut bumi lalu kemudian menemukan harta karun misalnya, maka sah dia memiliki harta karun itu asalkan dia mengeluarkan 1/5 dari harta temuan itu untuk diberikan kepada fakir miskin. Kemudian jenis kerja yang ketiga adalah as-said, yakni perburuan. Jadi orang memperoleh harta dengan cara berburu itu halal, ya, tanpa membedakan apakah berburu di darat, di laut maupun di udara. Berburu di darat misalnya dia mencari kijang misalnya, maka perburuan dia jasad kijang yang sudah berhasil diburu itu halal ia makan atau ia jual. Berburu ikan di laut berarti profesi nelayan. Berburu burung di udara, ya, itu semuanya halal. Dasarnya adalah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 96, Allah berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarati wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma." Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanannya menjadi kenikmatan bagi kalian dan juga bagi orang yang melakukan perjalanan. Dan diharamkan bagi kalian buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Jadi ayat ini berbicara tentang kehalalan buruan laut dan juga buruan darat. Yang dilarang berburu hanya dalam kondisi ihram, ya, yakni pada saat mau haji, pada saat haji atau melakukan ibadah umrah. Kemudian kerja yang keempat adalah as-samsarah wad dalalah. Ini kemakelaran. Jadi boleh orang itu memperoleh harta dengan cara menjadi maklar. Maklar itu artinya berarti tidak memiliki barang, tetapi dia menjual barang milik orang lain, ya. Nah, memperoleh harta dengan cara seperti ini, dengan memperoleh upah dari pemilik barang atau mengambil selisih dari penjualan itu dengan persetujuan pemilik barang. Nah, ini adalah aktivitas samsarah atau kemakelaran yang membuat halal memperoleh harta. Dalil kebolehan samsarah atau kemakelaran adalah hadis riwayat Ahmad dari Qais bin Abi Gharazah. Beliau berkata, "Kunna nabta'ul awsaq bil Madinah wa kunna nusammi anfusana as-samasirah. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم أحسن مما كنا نسمي أنفسنا به فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فاشربوه بالصدقة."
Dari Qais bin Abi Gharzah beliau berkata, kami menjual berwasak-wasak, ini nama ukuran volume di zaman Nabi di Madinah, dan kami menamai diri kami adalah para makelar. Maka Nabi kemudian mendatangi kami, kemudian memberi nama kami dengan nama yang lebih baik dari nama yang kami berikan untuk diri kami sendiri. Beliau berkata, wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini dihadiri oleh perkataan sia-sia dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah. Gitu ya. Jadi ternyata sejak zaman Nabi itu ada orang yang berprofesi sebagai simsar atau makelar. Ternyata Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan berarti cara memperoleh harta dengan menjadi makelar hukumnya boleh. Bahkan Nabi menyebut mereka dengan sebutan yang memuliakan mereka. Nabi menyebut mereka sebagai tujar, pedagang. Ya. Jadi artinya orang menjualkan harta yang disebut dengan pedagang itu dalam pandangan Islam tidak harus memiliki hartanya. Kalau dia memiliki hartanya secara langsung, maka dia disebut dengan tajir atau pedagang secara hakiki. Tetapi kalau dia menjualkan barang milik orang lain tidak memiliki harta, maka dia disebut tajir secara majasi, pedagang secara majasi, atau istilah lainnya adalah simsar atau maklar. Yang semacam ini hukumnya adalah mubah atau boleh. Ya. Kemudian kerja yang kelima adalah mudharabah. Ya, mudharabah ini adalah jenis persekutuan, jenis syirkah, jenis perseruan. Yakni dua orang atau lebih bekerja sama, ada satu pihak yang berperan sebagai pemodal, satu pihak sebagai pengelola. Lalu kemudian pengelola itu mengelola modal itu, lalu kemudian ada hasil keuntungan yang didapatkan, lalu kemudian hasil keuntungan itu dibagi menurut kesepakatan. Nah, akad seperti ini dinamakan mudharabah, dan orang boleh memperoleh harta dengan cara mudharabah karena mudharabah termasuk jenis syirkah dan Islam membolehkan syirkah secara umum. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari As-Sa'ib. Dia berkata pada Nabi, kunta syariki fil jahiliyah fa kuntu khairas syarikin la tudarini wa la tumarini. Ya. As-Sa'ib berkata kepada Nabi, kamu adalah rekanku di masa jahiliyah. Jadi rekan bisnisku di masa jahiliyah, dan kamu adalah sebaik-baik rekan. Kamu tidak berminyak air kepadaku dan juga tidak mendebatku. Gitu ya. Jadi ternyata syirkah sudah dari sejak zaman jahiliyah dan Rasulullah melakukannya. Dan bahkan dalam riwayat Rasulullah itu pernah menjadi syariknya Khadijah, istrinya sendiri yang menjualkan barangnya Khadijah. Ya. Ini menunjukkan halalnya mencari harta dengan jalan mudharabah. Ya. Kemudian jenis kerja yang keenam adalah al-musaqat atau memberi, mengairi tanaman. Ya. Jadi misalnya orang memiliki tanaman, kemudian kita merawat tanaman itu, mengairinya, lalu kemudian hasil dari tanaman tersebut kita mendapatkan bagian tertentu dari panennya. Seperti ini disebut akad musaqat, dan Rasulullah pernah melakukan akad musaqat berdasarkan hadis dalam riwayat Bukhari. Lafadznya berbunyi, An-Nafi' anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal Khaybar bisyatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberitahunya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan penduduk Khaybar dengan separuh dari hasil yang keluar berupa buah atau tanaman. Jadi Rasulullah itu memiliki tanaman yang ada di Khaybar, kemudian Rasulullah bermuamalah melakukan akad musaqat dengan penduduk Yahudi waktu itu di Khaybar untuk merawat tanaman itu dengan mengairinya, dengan perjanjian separuh dari hasil panen itu nanti menjadi milik penduduk Khaybar, separuhnya lagi menjadi milik Rasulullah. Nah, ini menunjukkan berarti harta yang dihasilkan dengan akad musaqat hukumnya adalah halal. Yang tujuh, yang terakhir adalah al-amal lil akhirin bi ajrin, bekerja untuk orang dengan upah, atau bahasa lainnya adalah akad ijarah atau perkontrakan. Jadi kerja dengan cara akad perkontrakan itu boleh. Artinya berarti menjual jasa, ya. Misalnya menjadi guru. Guru berarti akad perkontrakan, menjual jasa mengajar, diupah berdasarkan mengajarnya itu.
memotong rambut orang lain. Nah, itu juga bisnis akad ijarah. Ya, dengan memotong rambut, ada jasa memotong, lalu kemudian diupah. Ya, menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi bidan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah contoh akad ijarah menjual jasa. Ya, menjual jasa seperti ini itu boleh dalam Islam, halal hukumnya menjual jasa, karena memang dalam Islam membolehkan akad yang seperti ini, gitu ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Lafadznya berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha, wastajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min bani Dil, thumma min bani Abd ibn Adi hadiyan khirritan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah dan Abu Bakar mengkontrak seorang laki-laki dari Bani Adil, kemudian dari Bani Abd bin Adi sebagai penunjuk jalan yang mahir. Jadi ini terjadi pada kisah hijrahnya Nabi. Saat Nabi itu hijrah bersama Abu Bakar, beliau itu mengkontrak seorang laki-laki dari Bani Adil yang pandai menjadi penunjuk jalan. Ya, maknanya mengkontrak berarti beliau meminta jasanya menunjuk jalan dan membayar, ya, memberi upah pada penunjuk jalan itu. Nah, ini menunjukkan halalnya bekerja sebagai dengan akad ijarah atau perkontrakan. Ya. Jadi itu adalah penjelasan tentang sebab kepemilikan yang pertama, yakni al-amal atau kerja. Sekarang kita membahas tentang sebab kepemilikan yang untuk yang perkontrakan tadi disyaratkan jasanya tidak boleh haram, gitu ya. Kalau jasanya haram maka berarti haram juga akad ijarah itu. Misalnya pelacuran, gitu ya, itu menjual jasa juga, tetapi jasanya haram karena melanggar larangan berzina. Oke, kembali ke sebab kepemilikan yang kedua. Sebab kepemilikan yang kedua adalah al-irs atau pewarisan. Ya, orang dalam Islam halal memperoleh harta dengan cara warisan. Ini dinyatakan dalam banyak ayat, di antaranya surat An-Nisa ayat 11, Allah berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak, wa in kanat wahidatan falahan nisf, wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad, fa in lam yakun lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Allah mewasiatkan kepada kalian terkait anak-anak kalian untuk laki-laki seperti 2 kali bagian wanita. Kalau anak-anak itu berupa perempuan semuanya lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ia tinggalkan. Kalau anak wanita cuma 1, maka dia mendapatkan setengah. Dan bagi kedua orang tua masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ia tinggalkan jika mayit itu tidak memiliki anak. Jika mayit itu memiliki anak. Jika mayit tidak memiliki anak dan diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika mayit memiliki saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Jadi ini adalah hukum waris yang detail dalam surat An-Nisa ayat 11 ini, menunjukkan berarti boleh seseorang itu memperoleh harta dengan cara pewarisan. Selanjutnya, sebab yang ketiga adalah al-hajah ilal mal li ajlil hayah, kebutuhan terhadap harta untuk menyambung hidup. Jadi orang itu dalam Islam diizinkan mengambil harta milik orang lain jika dia itu khawatir mati jika tidak mengambil harta tersebut. Misalnya kelaparan, kemudian tidak ada yang peduli padanya, lalu kemudian dia terpaksa mencuri sepiring nasi untuk dimakan, maka yang demikian ini makanan yang ia peroleh itu halal hukumnya bagi dia, tidak haram, meskipun caranya adalah dengan cara mencuri, karena menjaga kehidupan itu lebih diutamakan daripada hukum terkait dengan pencurian. Nah, di antara dalil yang menunjukkan adalah hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan orang beriman yang kenyang sementara tetangganya lapar. Jadi ini menunjukkan berarti ada hak bagi orang lain terkait dengan harta yang dimiliki. Jangan sampai merasa kenyang sementara tetangganya lapar.
Ya, ini digali dari hadis seperti ini dan semisalnya, berarti kalau sampai ada orang yang mencuri harta orang lain karena lapar, maka itu menjadi hak dia. Ya, dan itu dinyatakan dalam banyak ayat. Memang harta kita sebagian itu ada hak orang miskin di dalamnya. Kemudian terkait dengan sebab yang keempat, yakni i'ta'ud daulah min amwaliha lirra'iyah, pemberian negara. Jadi apa dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis riwayat Bukhari. Lafadznya berbunyi, An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, Kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa hiya minni ala thuluthai farsakh. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku memindah biji-bijian dari tanahnya Zubair yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengangkat biji-bijian itu pada kepalaku, sementara tanah tersebut jauhnya adalah 2/3 farsakh. Ya. Jadi hadis ini memberikan informasi ada seorang sahabat Nabi yang memiliki tanah, namanya Az-Zubair bin Al-Awwam. Istrinya yang bernama Asma binti Abi Bakar itu membantu suaminya untuk mengolah tanah tersebut, sehingga dia itu mengangkut biji-bijian dari tanah tersebut ke rumahnya. Nah, Asma di sini menceritakan caranya Az-Zubair bin Al-Awwam memperoleh tanah tersebut adalah karena dia mendapatkan tanah tersebut dari pemberian Rasulullah. Nah, posisi Rasulullah waktu itu adalah sebagai kepala negara. Pemberian tanah itu diistilahkan dengan kata aqta'a, gitu ya. Aqta'a. Kalau ada lafaz aqta'a ini berarti Rasulullah memberikan tanah itu dalam kapasitas sebagai kepala negara. Ya. Nah, ini menunjukkan berarti pemberian kepala negara kepada rakyatnya itu adalah pembelian yang halal, yang sah, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, terkait dengan sebab kepemilikan adalah al-amwal allati ya'khudhuha al-afrad duna muqabil malin aw juhdin. Harta yang diambil oleh individu tanpa kompensasi harta lain atau tenaga. Nah, jenis harta ini mencakup 5 macam. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah silatul afrad ba'duhum ba'dan. Pembelian individu, ya, satu sama lain. Nah, pemberian individu ini tidak membedakan apakah pemberian pada saat masih hidup ataukah sudah mati. Ya, pembelian saat hidup misalnya adalah hibah dan hadiah. Sedangkan pemberian setelah mati itu yang disebut dengan istilah wasiat. Gitu ya. Jadi harta yang diperoleh dengan cara hibah, dengan cara hadiah dan wasiat adalah harta halal karena banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Ya, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah istihqaqul mal 'iwadan 'an dararin minal adrar allati lahiqathu. Ya. Harta yang diperoleh sebagai kompensasi darar. Ya, ini misalnya adalah diat. Jadi orang itu mendapatkan harta melalui jalan diat atau tebusan karena kasus pembunuhan atau dilukai. Ya, harta yang diperoleh dengan cara diat ini halal dan ini termasuk jenis ini, ya, pemberian harta itu. Kemudian yang ketiga adalah istihqaqul mahr wa tawabi'ihi. Mahar, gitu ya. Jadi pemberian mahar itu termasuk sumber pemilikan harta yang halal bagi wanita, yakni pemberian harta dari seorang suami ketika akad sah sudah nikah. Betapapun besarnya mahar itu, meskipun berupa villa, berupa mobil, bahkan berupa pulau sekalipun, kalau itu akadnya adalah mahar, maka sah kepemilikannya. Kemudian yang keempat adalah luqatah atau barang temuan. Jadi kalau misalnya menemukan barang, itu boleh dimiliki, syaratnya harus diumumkan dulu selama 1 tahun. Misalnya menemukan satu peti isinya adalah 100 miliar misalnya, maka ini boleh dimiliki, sah dimiliki dengan syarat diumumkan dulu selama 1 tahun di daerah tersebut. Kalau tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, barulah sah dimiliki. Yang terakhir adalah ta'widul khalifah. Wa man yu'tabaru amaluhum hukman. Ya, kompensasi khalifah. Maksudnya seorang khalifah atau pejabat yang menjadi seorang pemerintah, ketika dia melakukan kerjanya lalu kemudian dia diambilkan harta dari Baitul Mal, maka yang seperti ini dinamakan takwil, ya, kompensasi sebagai seorang pejabat negara. Itu bukan ijarah, tetapi kompensasi karena dia meluangkan waktunya untuk mengurus umat,
sementara dia tidak punya kesempatan untuk bekerja. Harta yang diperoleh dengan cara seperti itu hukumnya halal atau sah, ya. Jadi itu semua dari awal sampai akhir tadi itu adalah penjelasan tentang konsepsi milkiyah dalam Islam dengan berbagai macam rinciannya. Selanjutnya kita membahas tentang konsep tasarruf, ya, atau bagaimana mengelola kepemilikan tersebut. Ya, jadi Islam itu di samping menjelaskan konsepsi milkiyah kepemilikan, Islam juga menjelaskan tentang konsepsi tasarruf. Konsepsi tasarruf ini maknanya berarti konsepsi yang membahas tentang bagaimana cara mengelola harta. Jadi kalau konsepsi milikiyah tadi banyak membahas tentang bagaimana cara memperoleh harta yang halal, maka konsepsi tasarruf ini terkait dengan konsepsi bagaimana mengelola harta yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Dan konsepsi ini sangat penting terkait dengan hadis Abu Barzah al-Aslami yang saya sebutkan sebelumnya, terkait dengan pertanyaan Allah pada seorang hamba pada hari kiamat. Kita ingat lagi bahwa Allah di akhirat nanti terkait harta itu akan menanyai dua hal. Yang pertama bagaimana cara memperoleh harta, yang kedua adalah terkait dengan bagaimana cara mengelola harta tersebut. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana cara mengelola harta, maka kita perlu tahu bagaimana ilmu yang diajarkan Islam terkait dengan tasarruful milkiyah, yakni bagaimana mengelola kepemilikan. Nah, mengingat kepemilikan dalam Islam ada tiga macam, yakni milkiyatun fardiyah, yakni kepemilikan individu, milkiyatun ammah, kepemilikan umum, dan milkiyatun daulah atau kepemilikan negara, maka berarti pengelolaan harta atau tasarruful milkiyah ini juga membahas tiga macam tasarruf pada tiga macam kepemilikan itu. Kita bahas dulu tentang bagaimana tasarruf milkiyah fardiyah, ya. Bagaimana mengelola harta dalam konteks individu. Konsep tasarruf atau pengelolaan harta pada konteks individu itu jelas pada hukum-hukum muamalat, ya. Dalam hukum-hukum muamalat seperti hukum-hukum tanmiyatul milk atau pengembangan harta, hukum jual beli, hukum penggadaian, dan lain-lain, gitu ya. Kalau kita melihat fakta harta, itu sebenarnya kan harta itu intinya tiga, gitu ya. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah harta hasil pertukaran, dan yang ketiga adalah, karena itu kalau kita berbicara tentang persoalan tanmiyatul milk atau pengembangan harta, maka intinya membahas tentang tiga bidang, ya. Zira'ah, pertanian, kemudian tijarah, perdagangan, dan sina'ah atau industri, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengelolaan harta dari sisi pengembangannya, maka kita berbicara hukum-hukum tanah, hukum-hukum jual beli, dan hukum-hukum syirkah serta hukum-hukum istisna atau industri, gitu ya. Jadi Islam intinya membolehkan pengembangan harta itu dalam bentuk pertanian, dalam bentuk jual beli, dalam bentuk perseroan atau syirkah, dan juga dalam bentuk istisna atau industri, ya. Hanya saja Islam itu juga melarang sejumlah cara pengembangan harta. Misalnya mengembangkan harta dengan cara qimar atau judi. Judi ini kan upaya mengembangkan harta. Itu berarti pengelolaan harta yang keliru. Pengelolaan harta dengan maksud mengembangkannya dengan cara yang keliru, ya. Karena judi diharamkan dalam banyak ayat. Termasuk pengembangan harta yang nggak boleh adalah riba. Jadi meminjami orang lain dengan mengambil bunga. Itu cara tasarruf kepemilikan untuk mengembangkan harta yang diharamkan dalam Islam. Termasuk juga ghaban fahish, rekayasa harga yang keterlaluan. Ini bagi para pedagang. Jadi boleh berdagang dengan keuntungan yang wajar, tetapi tidak boleh jika rekayasa harganya itu keterlaluan. Nah, standar keterlaluan itu adalah mengikuti urf atau kondisi ekonomi di masyarakat tersebut. Kalau misalnya harga sebuah ballpoint itu umumnya antara 1.000 sampai 5.000, maka orang yang menjual dengan harga 15.000 berarti termasuk ghaban fahish, karena akan membuat pembelinya menjadi kecewa, gitu ya. Nah, termasuk juga
Islam melarang pengembangan harta dengan cara tadlis fil bai'. Ini menyembunyikan aib barang pada saat membeli. Itu nggak boleh pada saat menjual. Jadi kalau dagang itu kalau ada aib barang itu harus diterangkan apa adanya kepada pembeli agar dia bisa mempertimbangkan apakah tetap mau membeli ataukah tidak. Termasuk cara pengembangan harta yang dilarang adalah ihtikar atau menimbun, ya. Jadi misalnya kulaan minyak tanah atau kulaan bensin misalnya, kemudian tidak dijual, biar harganya naik dulu, setelah naik kemudian baru dijual. Nah, menimbun seperti ini itu hukumnya haram. Itu cara pengembangan harta, cara mengelola harta untuk mengembangkannya dengan cara yang haram. Termasuk juga dengan cara tas'ir atau menetapkan harga. Ini bagi penguasa biasanya. Jadi penetapan harga itu termasuk kezaliman dinyatakan dalam hadis. Jadi nggak boleh penguasa itu menentukan harga barang tertentu, ya. Nah, itu adalah tasarruf atau pengelolaan harta terkait dengan cara pengembangannya. Tasarruf lain yang diizinkan misalnya adalah infak, silah, dan nafkah. Infak berarti memberikan harta kepada orang lain, silah pemberian kepada orang lain, dan termasuk nafkah, menafkahkan harta, gitu ya. Nah, itu cara tasarruf harta secara umum dalam konteks individu. Adapun tasarruf harta terkait dengan kepemilikan umum, maka yang mengelola adalah negara, karena negara itu adalah wakil dari rakyat. Jadi kepemilikan umum itu dikelola oleh negara dengan maksud negara yang mengatur bagaimana cara mengatur giliran terkait dengan pengelolaan harta itu. Karena negara adalah wakil rakyat, maka dialah yang berhak untuk mengatur pengelolaan harta yang sifatnya umum itu, ya. Adapun kepemilikan negara, maka tasarrufnya itu jelas pada hukum-hukum Baitul Mal, ya. Dalam hukum Baitul Mal itu dijelaskan tentang terkait dengan pos-pos pemasukan Baitul Mal, pos-pos pengeluarannya, hukum-hukum tentang zakat, hukum tentang jizyah, hukum tentang kharaj, hukum tentang pajak, dan lain-lain, ya. Jadi ini penjelasan yang sangat singkat terkait dengan bagaimana mentasarrufkan harta itu, ya. Bahasan yang terakhir adalah pembahasan tentang tauzi'us sarwah. Ya, ini tentang bagaimana mendistribusikan harta. Ya. Konsepsi distribusi harta dalam Islam itu berjalan secara alami pada hukum-hukum asbabut tamalluk, gitu ya. Jadi 5 sebab kepemilikan, 5 pintu memperoleh harta yang saya sebutkan tadi itu secara alami sebenarnya akan menimbulkan distribusi, ya. Kerja itu misalnya itu akan, namanya kerja itu kan ada yang mengupah, ada yang mendapatkan upah, ya. Itu secara otomatis akan terdistribusi secara alami harta itu, ya. Juga pada akad-akad, ya. Pada akad-akad juga akan terjadi distribusi secara alami. Orang memberi hadiah orang lain, memberikan sedekah, membayar zakat, dan lain-lain. Jadi akad-akad semacam ini itu akan menimbulkan distribusi secara alami pula dalam masyarakat. Dan untuk mencegah penumpukan harta, maka Islam itu mensyariatkan hukum yang dinamakan kanzul mal, ya, larangan kanzul mal, dilarang untuk menimbun harta. Jadi tidak boleh menimbun harta dalam Islam, karena itu akan membuat harta itu mengumpul pada golongan tertentu di kalangan kaum muslimin. Dan di Quran itu dinyatakan ancaman keras bagi penimbun harta. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Di surat At-Taubah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahu mereka kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Nah, ini menunjukkan Islam melarang untuk menimbun harta. Jadi harta itu harus digunakan agar memang bisa terjadi distribusi harta yang baik di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah penjelasan secara ringkas bagaimana ekonomi dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.